Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semua dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang mana telah diberikannya langkah untuk hadir ke rumah ibadah keluarga, yaitu dalam rangka pengurus kita, kegiatan mingguan kita yang mana telah kita laksanakan ke rumah-rumah, yakni pada hari ini tepatnya di rumah ibadah baik itu ini. Kedua kali salam marilah kita mendengarkan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah Hizbul Masana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini banyak nampak yang tidak semangat ya Bu ya. Mungkin ada kelelahan, ada juga yang tidak enak badan atau mungkin yang lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kita pahala karena kita sudah bersilaturahmi pada saat ini. Baiklah ibu-ibu, di sini kami menyampaikan tentang sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal ataupun keluarga kita yang sudah meninggal dunia maksudnya itu ya. Sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal menjadi salah satu pertanyaan yang sering yang menghinggapi seorang muslim. Ada orang meninggal itu tidak boleh sedekah. Ada orang meninggal itu kalau sedekah bid'ah. Tetapi ada saya membaca di buku juga ya ibu. Ini saya mendapatkan materi ini di buku ya, bukan di YouTube dia apa saja, tapi saya ada buku besarnya. Jadi sedekah untuk orang tua ataupun saudara kita yang meninggal itu sering orang menanggapi ada baik ada buruk. Tapi saat ini kita menanggapinya dengan baik. Karena kalau kita seorang muslim itu tanda kita berbakti itu kapan lagi? Kalau kita semasa hidup mungkin bisa berbakti kepada kedua orang tua itu untuk mematuhi peraturannya, untuk taat kepadanya. Tetapi setelah dia meninggal tentu ada lagi upaya kita untuk berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal tersebut. Jadi kalau kita istilahnya orang tua kita yang sudah meninggal itu, rasa bakti kita itu yang seperti ini. Mungkin kita bersedekah. Bersedekah itu bukan seperti makanan saja ibu-ibu. Bersilaturahmi ini sedekah juga namanya. Nanti kita membacakan Al-Fatihah, surat Yasin, juga bersedekah namanya. Yang jelas niat kita itu bertujuan untuk mungkin arwah-arwah yang kita sampaikan. Jadi bakti dengan cara bersedekah atas nama orang tua, alangkah lebih baiknya jika informasi terkait hukumnya telah diketahui dalam siklus kehidupan manusia. Ada di dalam surat Al-Imran dan ibu ada keterangannya. Jadi setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Jadi yang itu akan mati. Siapa nanti akan bersedekah kepada kita? Tentu orang yang hidup lagi. Jadi orang yang mati itu dia ingin bangkit kembali ke dunia. Seandainya Allah itu memberikan kesempatan untuk dia bersedekah. Tetapi apa boleh buat? Nanti sudah jadi bubur. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kita yang hidup ini perbanyak bersedekah. Bersedekah tidak harus dengan memberikan uang. Tetapi dengan secara seperti ini sudah termasuk bersedekah. Apalagi kita menyatakan kepada almarhumah, saudara ataupun orang tua kita. Jadi bersedekah itu salah satunya adalah amalan kebaikan bagi umat Islam. Jadi selain melakukan ibadah kepada Allah SWT, bersedekah merupakan salah satu amalan utama. Jadi sehingga amalan tersebut tidak hanya dianjurkan pada waktu luang, tetapi juga dianjurkan pada waktu yang sempit. Kita kadang-kadang kalau udah sempit tak ingat lagi bersedekah ya, takut tak cukup.
Mungkin kalau tentang makanan, tapi udah dibilang tadi bersedekah itu bukan harus memberikan makanan saja. Mungkin kita memberikan solusi kepada saudara ataupun sahabat kita, itu kan namanya bersedekah. Jadi memberikan pendapat yang baik itu termasuk bersedekah juga. Jadi Allah sudah menganjurkan dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 134 yang artinya orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarah, yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang bersedekah, orang yang orang yang menahan amarah. Kalau kita dalam bersedekah itu ada enggak rasa emosi, Ibu? Enggak, karena kita memangnya bersedekah, jadi enggak ada amarah itu lagi. Nah, jadi kalau Tuhan itu mencintai orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita jemaah Uswatun Hasanah ini termasuklah orang-orang seperti yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya orang yang mau berderma, selain akan memberikan kemaslahatan bagi saudaranya, juga mengeluarkan harta dengan niat baik juga bermanfaat bagi diri sendiri. Sudahlah kita memberi orang, kita juga dapat. Nah, jadi dua dapatnya. Orang dapat rezeki kita, kita dapat pahalanya. Jadi dua kebaikan yang kita raih di dalam bersedekah tersebut. Bahkan karena besarnya manfaat yang akan diterima bagi orang yang suka bersedekah, orang yang telah meninggal pun jika diberi kesempatan hidup akan melakukannya. Tapi kalau udah mati nggak bisa lagi, Bu. Nah, begitulah besarnya manfaat sedekah itu, ibu-ibu jemaah Uswatun Hasanah. Jadi ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami karuniakan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jadi kita sebelum mati bersedekah lah, Bu. Kalau udah mati tak bisa lagi bersedekah. Lalu dia berkata dengan penyesalan, ya Tuhanku, seandainya engkau menunda kematianku walau sebentar, maka aku akan bersedekah dan aku akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh itu mungkin orang yang pemurah, termasuklah kita mungkin di sini, Bu, ya. Nah, karena orang yang bersedekah, contohnya tadi, Bu, ada infak lewat di depan. Nah, kita sisihkan sedikit rezeki kita, itu sudah sama dengan kita menginfakkan. Kalau niatkan lagi infak itu untuk orang tua, maka Allah akan menyampaikan. Jadi ibu-ibu yang setiap hari Jumat membawa sedekah ke dalam kotak infak itu, niatkan, Bu. Mungkin untuk almarhum ayah, ibu, ataupun almarhumah siapa, niatkan. Karena dua kebaikan nanti yang kita dapatkan, orang yang meninggal dapat, kita yang hidup juga mendapatkan kebaikannya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabdanya, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Nah, walaupun udah mati, Bu, kalau udah mati udah putus tuh, Bu, ya nggak bisa lagi kita beramal. Gimana mau berzikir, kita udah guling jadi kubur tak bergerak, kita tidak tahu juga kita, ya, Bu, wallahu alam. Jadi yang jelasnya di hadis ini ada 3 perkara, yaitu yang kita yang memberikan kita itu manfaat di kubur itu. Yang pertama sedekah jariah.
dan juga ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan kita. Jadi perlulah kita mendidik anak kita supaya menjadi soleh ataupun soleha, karena tidak akan putus jadinya amalan itu jika ada lagi anak soleh kita nantinya. Seperti kita inilah, mungkin orang tua kita udah pada meninggal, karena kita ada soleh ataupun soleha, berniat kita untuk mendoakan orang tua kita, maka amalan kita masih ada untuk orang tua, maka orang tua itu akan mendapatlah dia kesejukan daripada doa-doa anaknya. Jadi orang mati itu rupanya Bu seperti orang di laut tenggelam. Jika dia di laut itu tenggelam, tentu dia minta tolong. Kalau adalah doa seorang anak yang soleh, maka dia mungkin bisa timbul lagi. Nah, begitulah dia senangnya kalau mendapatkan kiriman Al-Fatihah. Mungkin dia merasa ada dapat makanan. Kiriman Yasin, dapat dia pertolongan. Maka kita sebagai anak yang soleh-soleha ini, marilah kita sama mengingat kepada orang tua kita walaupun dia sudah meninggal. Jadi doa itu tersampaikan langsung, karena anak yang soleh itulah yang menyampaikan doa itu langsung tersampaikan kepada orang tuanya sendiri. Makanya kita punya anak Bu, biarlah kita keras di dunia ini mengajak dia untuk kebaikan, daripada kita tidak ada yang menolong besok. Kalau sekarang dia bandel, kita marah, ya mungkin kita masih minta tolong sama tetangga, tapi kalau sudah mati memang anak kita yang menolong, anak yang soleh itu yang menolong kita. Jadi jika doa yang dipanjatkan oleh anak soleh tersebut akan disampaikan pada orang tua yang telah tiada, tentu amal kebaikan yang dilakukan pun juga demikian. Nah, jadi tidak doa saja, macam mungkin ahli bait sekarang berniat untuk bersedekah, niatnya untuk memberikan orang tuanya, istilahnya diberikan kelapangan di dalam kuburnya, dijauhkan dari azab kubur dan api neraka. Yang mudah-mudahan Allah akan menyampaikan. Namun yang jangan sampai dilakukan adalah saat bersedekah dilakukan pula sifat yang ria. Mungkin aku bersedekah nih untuk mak aku, ini aku bikin ini, biar orang tahu pula. Jangan Bu, kalau kita bersedekah ikhlas, jangan sebut-sebut lagi sedekah itu, supaya dia sampai. Banyak sedekah itu yang sampai, ada yang tidak sampai, ya seperti itu. Kalau kita ceritakan sudah kita bersedekah membuat ini, siap tuh diceritakan lagi. Oh aku kemarin waktu 100 hari mamaku aku bikin ini untuk itu. Itu sudah salah kita namanya. Jadi kita jangan sampai menceritakan apa niat kita itu memang ikhlas. Jangan lagi disebut kalau udah dimakan rendah, berarti udah sampailah sedekah kita itu. Jangan pula kita menganggap itu untuk memamerkan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin ada tetangga jarang dia wirid, tidak pernah wirid, makanya kita wirid, pamer pula tuh, bercerita pula apa yang disedekahkan. Itu yang tidak boleh dilakukan di dalam bersedekah, yaitu apalagi untuk mengirimkan kepada arwah-arwah yang kita tuju. Jadi hal demikian selain tidak akan memberikan kebaikan apapun, malah dia merugi kepada kita. Jadi tidak ada lagi hasilnya, sudahlah habis modal, rugi pula di akhiratnya. Jadi itulah ibu-ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti itu. Kalau kita memang bersedekah ikhlas, mudah-mudahan lisan kita dijaga oleh Allah, tidak akan menyampaikan apapun kepada siapapun. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan marilah kita sama-sama istiqomah dalam bersedekah ini. Memang sedekah ini nampaknya sepele Bu, walaupun 1.000 rupiah nilainya di dunia ini, tetapi di mata Allah itu besar kalau kita ikhlas. Tapi walaupun 1.000.000 kita bersedekah Bu, kalau disebut-sebut maka pahalanya akan hilang. Jadi mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkanlah hendaknya dijaga oleh Allah lisan kita, tidaklah kita membiasakan untuk ria kepada siapapun. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.